Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Haris serta teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan tentang peran mahasiswa pada era reformasi. Boleh dilanjut? Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Marsyanda Widadari bersama ketiga teman saya. Saya Dewi Ningtyas. Saya Ainurinda. Saya Evan Wibowo. Baik, kalau begitu boleh dilanjut. Masa reformasi. Indonesia memasuki masa reformasi ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, muncul kembali kebijakan kebebasan berpolitik seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa ini, dilakukannya amandemen atau perubahan pada Undang-Undang NRI tahun 1945 termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Boleh dilanjut? Saat masa reformasi, banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika Pancasila diterapkan sebagai dasar negara. Tantangan yang dihadapi bukan lagi tentang ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, melainkan tantangan yang dihadapi adalah kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan yang dimaksud memiliki berbagai macam bentuk seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Hal ini di satu sisi memiliki dampak positif karena dapat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain dapat mendatangkan dampak negatif yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat kebebasan tanpa dilandasi Pancasila sebagai ideologi. Munculnya pergaulan bebas, komunikasi yang tidak beretika, aksi anarkisme, bahkan vandalisme pun memicu terjadinya perpecahan. Rasa persatuan dan kesatuan pun menjadi menurun di lingkungan yang bermasyarakat. Boleh dilanjut? Banyaknya konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang digunakan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, merupakan bukti konkret bahwa tidak adanya wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat. Selain tantangan-tantangan tersebut, bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapi oleh perkembangan dunia yang sangat cepat. Hal ini dilihat dari segi baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Persaingan antar kekuatan di dunia dan pengaruh pun semakin kuat, yang mana menimbulkan masuknya ideologi-ideologi baru yang muncul. Gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang muncul karena adanya motivasi tertentu seperti melakukan perubahan sosial untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih adil serta mengoreksi adanya penyimpangan yang ada di kehidupan sosial. Gerakan mahasiswa ada di Indonesia sejak tahun 1908 dan mulai melebar pada masa reformasi. Hal inilah yang menjadikan gerakan mahasiswa kerap dianggap sebagai cikal bakal perjuangan nasional. Peran mahasiswa. Dalam masa reformasi, tentunya peran mahasiswa dalam hal ini sangatlah diperlukan, karena mahasiswa merupakan bagian masyarakat yang memiliki peranan penting dalam menggulingkan sebuah kekuasaan dan menggantinya dengan sebuah tonggak baru yang mengedepankan demokrasi. Dalam peran ini, mahasiswa memiliki sikap kritis, yaitu sebagai agent of change dan agent of control sosial. Sebagai agent of change, gerakan mahasiswa masih dipercaya oleh masyarakat mampu membawa perubahan.
Mahasiswa dituntut untuk berperan lebih, tidak hanya bertanggung jawab sebagai kaum akademis, tetapi di luar itu wajib memikirkan dan mengembang tujuan bangsa. Dalam hal ini, keterpaduan nilai-nilai moralitas dan intelektualitas sangat diperlukan demi berjalannya peranan mahasiswa dalam dunia kampusnya untuk dapat menciptakan sebuah kondisi kehidupan kampus yang harmonis serta juga kehidupan di luar kampus. Peran dan fungsi mahasiswa dapat ditunjukkan dengan yang pertama, secara santun dapat tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. Yang kedua, semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa. Yang ketiga, sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dengan begitu, mahasiswa tetap menebarkan bau harum keadilan sosial dan solidaritas kerakyatan. Gerakan mahasiswa tahun 1998, awal era reformasi. Pada 1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Masalah ini menjadi masalah ekonomi yang serius. Masyarakat pun tidak puas dengan pemerintah dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Puncak pergerakan mahasiswa pada reformasi adalah saat sekitar 15.000 mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto, mengambil alih gedung DPR atau MPR yang membuat politik nasional lumpuh. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada pergerakan mahasiswa masa reformasi? Yang pertama itu ada tragedi Trisakti. Akibat terjadinya krisis finansial pada tahun 1997 sampai 1999 yang terjadi di Asia atau disebut juga krisis moneter. Perekonomian di Indonesia pun ikut goyah. Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa mulai melakukan aksi demonstrasi dengan berjalan dari Universitas Trisakti menuju Gedung Nusantara. Awalnya, mereka melakukan aksi damai dengan cara bernegosiasi. Namun, aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa pun panik dan mulai berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini dapat menewaskan 4 orang mahasiswa dan melukai mahasiswa yang lain. Keempat mahasiswa tersebut kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi. Nah, ini adalah keempat pahlawan yang terjadi pada tragedi Trisakti. Yang pertama itu adalah Alang Mulya Lesmana. Kemudian di samping atas kanan ada Heri Hartanto, di kiri bawah ada Hendriawan Lesmana, dan di kanan bawah ada Hafidin Royan. Berikutnya ada 4 tuntutan mahasiswa, yaitu yang pertama, pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Yang ketiga, menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Dan yang keempat, meminta pertanggungjawaban Presiden. Berikutnya ada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi dilatar belakangi oleh kondisi politik pasca lengsernya Soeharto yang belum stabil. B.J. Habibie yang saat itu menggantikan Soeharto dianggap belum mampu untuk membentuk reformasi sebagai bentuk demokrasi ideal. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Tragedi Semanggi memberikan gambaran jelas akan peran mahasiswa yang tampil berani dan memperlihatkan perjuangannya yang murni, kendati harus mengorbankan nyawa. Karena bagi mereka jelas reformasi harus menghasilkan demokrasi untuk menuju keadaan bangsa dan negara yang lebih baik. Meski mereka berada di wadah yang berbeda dan dalam kelompok yang berbeda, tetapi visi dan misi mereka sama. Memperjuangkan rakyat, membuat pemerintahan yang bersih, dan membuat bangsa dan negara menjadi lebih baik. Dari UI, UKI, UNAS, Trisakti, Mercubuana, Atmajaya, ITB, YAI, STIY, USU, UMSU, IKIP, atau UNJ, Nomensen, IPB, Pakuan Bogor, mahasiswa Malang, Banjarmasin, Jember, dan Yogyakarta yang lain saling mendukung dan membahu untuk menolak sidang istimewa, pencabutan fungsi ABRI, dan kepemerintahan B.J. Habibie. Saat tragedi ini terjadi, menjelang sorenya kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa, yang membuat sebagian masyarakat melarikan diri. Namun mahasiswa tetap bertahan.
Banyak dari mereka yang duduk di jalan, tetapi direspons dengan tembakan membabi buta oleh aparat yang mengakibatkan korban berjatuhan. Dari tragedi Semanggi ini mengakibatkan 17 warga sipil tewas setelah terlibat bentrokan dengan aparat. 17 korban tersebut terdiri dari 6 mahasiswa, 2 pelajar SMA, 2 anggota Polri, 1 satpam, 4 anggota Pam Swakarsa, dan 3 warga sipil.